Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang kedua. Sekarang kita masih dalam tema 5, pengalamanku. Dalam subtema 1, pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Nah, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini ada lagu Burung Tantina. Kalau misalnya kalian di buku itu ada sekitar di halaman 21 dan 22 ya. Jadi kalian melihat video ini usahakan sambil melihat buku ya. Nah, di sini Bapak mau ngasih tahu cara untuk menyanyikan Burung Tantina ya. Kalau gitu kita mulai. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, jadi ini adalah lagu dari Burung Tantina ciptaan dari Sace Hehanusa. Nah, kalau misalnya kalian lihat di halaman 23 itu ada tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi panjang, bunyi pendek. Nah, untuk tekanan kuat di Burung Tantina ini biasanya tekanan yang di lagu yang memerlukan tekanan. Nah, di dalam Burung Tantina ini tekanan kuat itu berada di awal lagu nih. Sio, kemudian ini sakitnya, kemudian sakitnya. Jadi di awal lagu ini merupakan tekanan kuat. Sedangkan untuk tekanan lemahnya itu di dalam lagu Burung Tantina ini dia biasanya di lirik yang dengan tekanannya lembut ya. Jadi dia tidak perlu melakukan tekanan yang sangat kuat, biasanya di akhir lagu dari perbaris ini ya. Nah, jadi ini ada tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Bapak ulangi lagi bahwa kalau tekanan kuat itu ada di awal lagu, sedangkan di dalam Burung Tantina ini untuk tekanan lemahnya ada di akhir lagu. Sedangkan di bunyi panjang ya. Nah, bunyi panjang ini biasanya ada yang ada tandanya nih. Burung. Nah, ini ada tanda garis hitam ini biasanya bunyinya panjang ya. Sedangkan untuk bunyi pendek, kalian bisa cari sendiri di sini di dalam lagu ini dia tidak memerlukan bunyi yang panjang. Jadi kayak ini. Sakitnya bukan ya, bukan sakit penyakit. Nah, jadi sakit. Nah, ini pendek nih ya. Ya, ini pendek nih. Sakit penyakit. Nah, ini panjang kan seharusnya. Bukan sakit. Nah, jadi ini merupakan bunyi pendek. Jadi dalam lagu itu ada yang namanya tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi panjang, kemudian bunyi pendek ya. Jadi itu penjelasan dari Bapak tentang Burung Tantina. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di halaman berapa ini? Nah, ini ada di halaman 24. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Di sini ada ungkapan ya, kakak beradik di sini. Maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu kakak belajar. Mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Beni. Nah, kemudian kakaknya bilang, ya Dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano sebaiknya siang hari atau Beni mainnya sore hari. Kemudian, ya Kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Beni mengerjakan PR. Nah, jadi ini adalah ungkapan kalimat maaf dari Beni ke kakaknya. Ini kalau misalnya kalian baca di halaman 23, nah tadinya ini Beni mengganggu kakaknya dengan cara bermain piano di saat kakaknya sedang belajar ya. Jadi sehingga kakaknya terganggu, tetapi karena Beni di sini mempunyai etika dan sopan santun, Beni meminta maaf kepada kakaknya ya dan menyadari tentang kesalahannya. Nah, kalau sudah di sini ada tugas yang pertama di halaman 25 ya. Di sini, pernahkah kamu melakukan kesalahan?
kepada siapa kamu melakukan kesalahan, bagaimana cara meminta maaf, coba tuliskan permintaan maafmu. Nah, di sini ya, namanya manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Nah, coba kalian tulis 5 kalimat ya, 5 kalimat maaf, ungkapan maaf kepada siapa saja, baik kepada ayah, kakak ya, kemudian ibu, kemudian teman-temanmu. Kemudian kalau misalnya kalian punya teman dengan menyebut namanya, saya juga nggak apa-apa. Misalnya punya salah kepada Bambang. Nah, itu nggak apa-apa ya. Kalian tulis aja 5 kalimat ungkapan maaf ya. Cukup 5 saja. Nah, kemudian kalau selanjutnya di sini ada percakapan lagi. Kak Beni ingin mengukur piano tetapi pianonya panjang. Alat apa yang digunakan? Nah, Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Nah, ini udah Bapak jelasin. Nah, jadi untuk benda yang tidak terlalu panjang kemarin kita menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur benda tersebut. Tetapi kalau misalnya bendanya lebih panjang dari penggaris, maka kita untuk mengukur benda tersebut harus menggunakan meteran. Nah, di sini disebutkan benda yang diukur panjangnya. Kemudian penggaris dapat untuk mengukur panjang benda, sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, kemudian Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Beni juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, jadi itu adalah alat ukur ya. Selain penggaris ada juga yang namanya meteran. Nah, maka dari itu meteran digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih panjang dari penggaris. Tentunya bisa saja mengukur piano menggunakan penggaris, tetapi harus mengukur lebih dari satu kali. Jadi dipasang-pasang lagi, ditumpuk-tumpuk lagi ya. Jadi itu penjelasan tentang alat ukur meteran. Nah, di sini kita kerjain sama-sama. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Nah, nomor 1 tentunya bisa, tetapi nomor 1 ini laptop diukur dengan penggaris pun bisa ya. Kalau nomor 2, nah ini lebih baik menggunakan apa? Ya, meteran. Kalau nomor 3 ini menggunakan meteran bisa, penggaris juga bisa, tentunya tergantung penggarisnya ya. Tetapi kalau misalnya akuarium rata-rata besar, kalau akuariumnya panjang, sangat panjang, lebih baik menggunakan meteran. Nah, kalau nomor 4 di sini karpet sangat panjang ukurannya, maka dari itu lebih baik menggunakan meteran. Nomor 5 hanya menggunakan penggaris bisa, nomor 6 menggunakan meteran, nomor 7 penggaris bisa, nomor 8 penggaris bisa, nomor 9 penggaris bisa, nah nomor 10 baru menggunakan meteran ya. Jadi itu ya benda-benda yang dapat diukur oleh meteran. Nah, selanjutnya di sini ada di halaman berapa ini? Halaman 34 ya. Nah, di sini ada kata-kata dan maknanya ya. Di sini Bapak Bapak aja deh kita kerjain sama-sama aja di sini ya. Kalau selanjutnya baru kalian yang ngerjain di buku tulis. Nah, untuk cangkul ini Bapak kasih tahu, cangkul ini adalah alat, maknanya adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Ingat ya, jadi cangkul maknanya adalah alat untuk mengaduk atau menggali tanah. Kemudian siramilah maknanya adalah mencurahkan air. Ya, paham? Ingat ya, mencurahkan air. Jadi memberi air tuh ya. Itu namanya siramilah. Kemudian tumbuh. Tumbuh maknanya adalah bertambah besar ya. Ingat, tumbuh maknanya bertambah besar. Kemudian bermekaran. Bermekaran maknanya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Sekali lagi, bermekaran maknanya adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka ya. Kemudian berkicau maknanya adalah bunyi burung. Jadi berkicau maknanya adalah bunyi burung. Nah,
Selanjutnya di sini ada tugas. Nah, ini sangat berkaitan dengan tabel sebelumnya ya. Ini berkaitan dengan yang ini, ya sama, ya. Jadi, kalau tadi itu katanya dulu terus kalian cari maknanya, kita cari maknanya. Kalau sekarang, nah di sini eh, ada maknanya dulu, kemudian di sini ada kata yang acak, ya. Bertambah besar tadi apa? Bapak kasih tahu. Nah, ini ada huruf B, M, U, U, T, H. Nah, ini kan katanya acak, kalimat hurufnya acak nih. Kalian yang betul ini apa? Kayak tadi, Bapak kasih contoh, bertambah besar adalah tumbuh. Jadi ini diacak T ditaruh sini, U, kemudian M, B, U, H. Jadi tumbuh, ya. Jadi itu. Nah, ingat ya, ini adalah tugas kedua, ya. Tugas kedua di halaman 35. Ya, jadi kalian kerjain ini aja sama yang tadi. Nah, kemudian di sini ada maknanya bunyi burung. Ya, makna dari apa? Tadi Bapak udah jelasin di slide sebelumnya. Kemudian mulai berkembang. Di sini kalian susun lagi kata yang betul apa. Kemudian mencurahkan air. Lalu alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Tadi Bapak udah jelasin di halaman sebelumnya. Ingat ya, ini sangat berkaitan sama yang ini. Ya, ini sangat berkaitan ya. Jadi ini dikerjain ya. Kemudian selanjutnya di sini ada lagu Lihat Kebunku. Nah, ini Bapak nggak usah nyanyiin lagi. Kalian udah pasti tahu ya lagu dari Lihat Kebunku. Kalian perlu ingat bahwa lagu Kebunku di sini adalah ciptaan dari Ibu Sud ya. Jadi kalian bisa menyanyikan lagu ini sendiri di rumah ya. Nah, selanjutnya di sini ayo mengamati. Nah, di sini ada Benny yang nanya ke ayahnya, ayah apakah nama benda ini? Kemudian benda ini disebut dengan jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Kemudian ayah menjawab, gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah, jadi ada yang namanya jangka sorong ya. Jadi selain ada penggaris, kemudian meteran, kemudian ada jangka sorong. Ya, ingat ya, itu adalah alat-alat ukur ya, alat untuk mengukur benda. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Seperti biasa, kalau misalnya ada kesulitan silakan meminta bantuan kepada orang terdekat kalian di rumah ya. Kemudian kalau misalnya ada kesulit, mungkin ada yang harus ditanyakan, langsung aja hubungin Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.